Saudara mahasiswa sekalian, pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan materi sistem peradilan pidana, yaitu tentang upaya paksa. Dalam ketentuan pasal 16, ayat 1 dinyatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pasal 13 dan 14, Polri berwenang untuk A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, memeriksa KTP, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian memanggil orang untuk didengar keterangan dan selanjutnya sampai dengan L, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Terkait dengan L ini, inilah yang disebut dengan diskresi kepolisian, di mana polisi dapat bertindak atas penilaiannya sendiri. Misalnya seorang petugas lalu lintas di jalan, apabila ada ambulan lewat yang membawa orang sakit, dia dapat meloloskan, melancarkan perjalanan daripada ambulan tersebut. Demikian juga tentang pemadam kebakaran. Dan dalam kaitan dengan tugas reserse kriminal, seorang anggota reserse di lapangan dapat menilai apakah dia akan melumpuhkan tersangka sebagai akibat daripada tidak diindahkannya peringatan yang disampaikan oleh petugas polisi, walaupun telah dia menyebut sebagai dirinya polisi. Kemudian tersangka tidak mengindahkannya, disitulah dia harus mengambil langkah, apakah dia akan melumpuhkan atau berusaha mengejar sampai dapat. Kemudian dalam pasal 18, untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya. Ini terkait juga dengan pasal 18 ini, jadi seperti yang disampaikan tentang diskresi tadi, bahwa ada dasar hukumnya polisi untuk bertindak atas penilaian sendiri. Kemudian, tugas dan wewenang penyidik, ya, jaksa, penuntut umum, lapas, hakim, dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Saat ini saya akan menceritakan tentang tugas dan wewenang penyidik. Wewenang penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP telah diatur. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, penyidik Polri berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 881 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian, wewenang yang diberikan undang-undang kepada Polri memang sangat luas sekali, menyangkut seluruh tindak pidana kecuali tindak pidana korupsi, yang wewenangnya juga dimiliki oleh kejaksaan dan penyidik dari KPK, berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana tertera itu. Selain itu, Polri juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan PPNS, dan ini terkadang pengawasan terhadap PPNS jadi tidak cukup waktu dilakukan, sehingga korwas yang ada di daerah belum maksimal di dalam melakukan pengawasan, sehingga para penyidik PPNS sering mengajukan sendiri langsung ke pengadilan berkas atau kejaksaan berkas perkara yang ditanganinya. Saya ingin menjelaskan tentang ketentuan umum yang diatur dalam KUHP, yang mana disebut penyidik, kemudian penyidikan. Saya akan menguraikan tentang apakah pengertian penyidikan menurut ketentuan umum dalam KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seperti kita ketahui, di dalam pelaksanaan proses penyidikan, ya, banyak juga keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, ya, penyidik begitu lama, ya, meningkatkan status penyelidikannya kepada proses penyidikan. Hal ini terkait juga dengan prinsip kehati-hatian, ataupun penyidik sangat hati-hati di dalam melakukan penyidikan, karena bila salah melakukan penyidikan maka penyidik juga khawatir juga dikenakan pra peradilan. Ini yang terjadi di lapangan.
Kemudian penyelidikan, ya. Tadi ada penyidikan, sekarang penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada satu pertanyaan terkait dengan penyelidikan. Pak, kenapa penyelidikan ini begitu lama dilaksanakan oleh pihak kepolisian? Sampai berganti tahun, berbulan-bulan dan berganti tahun. Ada hal yang menjadi kendala di dalam proses penyidikan, karena di dalam proses penyidikan itu biasanya penyidik, ya, saat ini metodenya berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 2019 itu hanya boleh mengundang untuk mengklarifikasi. Untuk diketahui oleh para pelapor yang terkait dengan pengaduan ini, dengan pelaporan ini, bahwa seseorang yang dipanggil atau diminta hadir di kesatuan kepolisian pada saat proses penyelidikan itu, penyidik tidak dapat memaksakan apakah dia memiliki waktu atau tidak. Oleh karena itu, surat yang dilayangkan kepada para pihak itu hanya bersifat klarifikasi. Disinilah hambatan yang sesungguhnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, padahal pada saat kami melaporkan sudah dibilang tindak pidana, kenapa tidak langsung dilaksanakan penyidikan? Ini juga terkait bahwa dalam proses yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 2019, sebelum meningkatkan ke proses penyidikan, penyidik harus melakukan terlebih dahulu apakah betul apa yang disampaikan di SPKT bahwa pendapat itu benar. Ini tentu ada klarifikasi. Kalau di SPKT, para penyidik itu, penyidik pembantu yang piket pada saat itu hanya melihat secara bukti-bukti yang disampaikan, namun bukti-bukti tersebut belum diklarifikasi menjadi suatu fakta, apakah ini benar atau tidak. Oleh karena itu, penyidik memandang perlu untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan bahwa ini benar-benar tindak pidana yang harus ditingkatkan prosesnya ke tingkat penyidikan. Nah, inilah yang menghambat, yaitu peradilan, bukan menghambat sebenarnya. Ini adalah sebagai proses kritik kepada penyidik apabila keliru di dalam melaksanakan proses penyidikan. Ada ketentuan peradilan tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan penuntutan. Kemudian permintaan ganti rugi. Selain itu, ada juga putusan MK berdasarkan putusan MK nomor 21 PUU 12 2014 bahwa masih ada ketentuan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek pra peradilan. Maka dari itu, saat ini penyidik akan selalu berhati-hati menentukan seseorang menjadi tersangka manakala proses penyelidikan itu telah ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Penambahan prasa dalam KUHP, ketentuan yang dalam putusan nomor 21 PUU 12 2014 itu juga mengandung tentang perubahan prasa. Dulu kita mengenal tentang 2 alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang sah, 2 alat bukti yang meyakinkan dan sebagainya. Sekarang telah diganti dengan minimal 2 alat bukti. Dengan ketentuan ini, selanjutnya setelah 2014 ini, setelah putusan ini dikeluarkan, maka tidak ada lagi yang menyebut tentang minimal 2 alat bukti yang sah, yang meyakinkan dan sebagainya. Cukup disebutkan adalah minimal 2 alat bukti bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Wewenang penyelidik, wewenang penyelidik ini adalah karena kewajibannya memiliki wewenang satu menerima laporan, mencari keterangan, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ini ketentuan-ketentuan juga yang bersifat umum ada di Undang-Undang Nomor 2 2002. Selain itu, penyelidik juga membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf A dan huruf B kepada penyidik. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh seorang penyelidik itu harus dilaporkan kepada penyidik.
Apakah hasilnya tersebut dapat ditingkatkan kepada proses penyidikan atau tidak, atau dapat dijadikan sebagai bahan bahwa fakta-fakta tersebut telah mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada sesi kedua sampai pada tugas penyelidik. Saudara mahasiswa, pada pertemuan pertama sesi kedua ini kami telah melaksanakan 2 kali session. Saya kira karena waktu di dalam session materi yang kami sampaikan melalui rekaman ini waktunya sangat terbatas. Kami mohon kepada saudara-saudara nanti untuk mendownload materi-materi yang selengkapnya yang ada di Blended Learning, juga ada di Google Drive. Sehingga apabila ada masukan, kemudian pertanyaan yang perlu Anda sampaikan, silakan sampaikan di Google Drive atau di Blended Learning yang kami telah siapkan PowerPoint-nya. Di sanalah dapat Anda mempertanyakan dan memberi masukan apa yang seharusnya Anda pertanyakan kepada kami selaku pengampu materi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada sesi kedua ini. Kita bertemu pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.